وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan Kitabun Nikah, kitab pembahasan tentang fikih pernikahan dari kitab Matan Takrib atau sering dinamakan dengan Matan atau kitab Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Imam Abi Syuja rahimahullah ta'ala. Kita masuk di kitab. Silakan dibuka. Itu sudah dikirimkan materinya walaupun bukunya belum datang. Karena nanti kita pembahasan kita fokus menjelaskan isi buku. Al-Imam Abu Syuja rahimahullah ta'ala beliau berkata, Kitabun Nikahi, kitab An-Nikah wa ma yattasilu bihi minal ahkami wal qadaya, dan apa-apa yang bersambung berkaitan dengan nikah, entah berkaitan dengan hukum dan permasalahan-permasalahan di dalamnya. Ya, jadi di sini kita akan masuk di pembahasan namanya Kitabun Nikah, dan telah kita jelaskan di kitab fikih para ulama. Pembahasan fikih itu ada 4 pembahasan. Pembahasan fikih itu ada 4 pembahasan. Yang pertama dinamakan dengan kitab ibadah. Kitab ibadah. Kemudian yang kedua dinamakan dengan kitab muamalah, yaitu muamalah berkaitan dengan harta. Kemudian yang ketiga kitabun nikah yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian yang keempat, yang terakhir dinamakan dengan Kitabul Hudud yang berkaitan dengan kriminalitas bagi yang melanggar. Dan pembahasan kita fokus di sini, kita hanya membahas pembahasan tentang sepertiga fikih, yaitu pembahasan yang ketiga adalah Kitabun Nikah. Arti nikah secara bahasa, nikah secara bahasa artinya ad-dhamm wal jam'u, berkumpul, menyatu dan berkumpul. Jadi nikah secara bahasa artinya menyatu dan berkumpul. Oleh itu orang-orang Arab mereka mengatakan nakahatil asjar, pohon-pohon saling menikah. Yaitu saling menikah itu maksudnya saling bergabung menjadi satu. Sehingga berarti nikah itu artinya ad-dhamm wal jam'u. Sedangkan secara istilah, dari yang penting itu secara istilah bahasa kita, istilah agama kita. Jadi nikah secara istilah agama kita, nikah itu apa? Ini fahami nanti artinya. Nikah itu adalah aqdun yatadammanu ibahata waq'in bilafdhin nikah awi tazwij aw tarjamatihi. Ini arti yang paling ringkas dan paling bagus. Jadi nikah itu apa? Nikah itu adalah akad. Ditulis nikah itu adalah akad yang melazimkan bolehnya berhubungan bilafdhin nikah, entah dengan lafadz nikah, ankahtuka wa zawwajtuka, ankahtuka, dengan lafadz nikah atau dengan lafadz zawajtuka, au tarjamatahu, atau terjemahnya, yaitu menerjemahkan
kalimat nikah atau kalimat zawaj. Berarti nikah itu apa? Nikah itu secara istilah agama kita itu maksudnya itu adalah sebuah akad. Berarti nikah itu akadnya. Nikah itu akadnya. Berarti kalau ditanya nikah itu apa? Nikah itu ya akad. Nikah itu akad, bukan resepsi, bukan besar-besaran, bukan makan-makan, bukan itu. Itu bukan nikah. Tetapi nikah itu adalah akadnya. Sehingga ketika akadnya sudah sah, maka dia itu suami istri. Qadarullah misalkan ya, saya contohkan misalkan ada orang dia menikah di KUA atau menikah di rumah. Ada orang nikah di rumah, yang penting semua syarat-syaratnya ditunaikan. Semua syarat-syaratnya, semua rukun-rukunnya ditunaikan. Nikah, selesai nikah, qadarullah suaminya meninggal. Misalkan terjadi bencana kayak gempa, akad selesai, ankah tuka wazawajtuka maktubataka selesai, kemudian orang itu mengatakan qabiltu, misalkan terjadi gempa, si laki-lakinya meninggal. Pertanyaan, perempuan ini dia mendapatkan warisan enggak? Dapat. Dia mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia sudah menikah. Nah kan belum ada resepsi, belum ada walimah dan yang lainnya. Itu bukan pernikahan. Nikah itu yang penting akadnya. Jadi nikah itu apa? Aqdun, sebuah akad, yatadammanu ibahata wata'in. Dengan akad itu merubah sebuah hukum yang dulunya haram menjadi halal. Berhubungan intim atau berpegangan, berciuman, dulunya hukumnya haram. Setelah itu berubah menjadi hukumnya boleh dengan akad itu. Bilafzi an-nikah awi tazwij. Dan akad itu harus dengan lafadz. Akadnya itu harus dengan lafadz. Baik lafadznya itu nikah. Contohnya misalkan ankah tuka ibnati. Jadi lafadz-lafadz yang dibikin di KUA itu hukumnya boleh. Mau pakai lafadz itu atau pakai lafadz yang lain. Jadi lafadznya bebas. Yang penting pakai lafadz nikah kalau bahasa Arab. Nikah, saya nikahkan. Nah, itu. Atau ankah tuka ibnati, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Maka itu sah. Atau pakai lafadz zawaj, zawaj tuka, yaitu sama juga. Zawaj itu juga sama juga. Atau mungkin dengan bahasa terjemahan. Ya, bahasa terjemahan. Alhamdulillah terjemahan nikah itu ya nikah. Saya nikahkan. Nikah itu berarti bahasa Arab yang sudah diterjemahkan di kita, yaitu bahasa resapan. Bahasa Arab tapi bahasa itu sudah dipakai di bahasa Indonesia. Jadi itu hukumnya itu dimaksud dengan nikah. Jadi nikah itu standarnya adalah akad. Nikah itu adalah akad. Selama akadnya itu sah, maka nikah itu sah. Dan nanti dalam akad itu ada beberapa yang harus dipenuhi dalam akad. Nanti sebenarnya pembahasannya panjang, tapi saya ringkaskan karena nanti kita ada bab sendiri tentang nanti masalah akad nikah itu nanti ada bab sendiri. Tapi intinya gini, dalam pernikahan itu yang harus ada atau rukun yang harus ada itu adalah wali. Wali itu harus ada. Dan wali itu cuma satu dari dua. Wali itu entah wali nasab atau yang kedua wali hakim. Jadi wali itu satu dari dua, itu harus ada. Nikah tanpa wali batal, berarti itu termasuk perzinaan. Dan wali itu hanya dua. Nanti insya Allah ini ada semua pembahasan secara detailnya itu ada masing-masing. Jadi wali itu entah wali nasab, bapaknya atau kakaknya atau pamannya, itu namanya wali nasab. Kalau tidak ada maka pakai wali hakim. Selain itu tidak dinamakan wali. Ustadz, kiai itu tidak bisa menikahkan. Karena gelar ustadznya atau gelar kiainya. Jika nikahnya dinikahkan sama ustadz tanpa keridhaan wali nasab dan wali hakim gak ada, maka tidak sah. Kalau orang bertanya lah, karena nikahnya siri, nikah siri itu tetap harus pakai wali. Tanpa wali batal. Walaupun itu nikah siri. Nikah siri tanpa wali namanya nikah mut'ah. Jadi nikah mut'ah itu nanti haramnya di situ. Jadi harus ada wali. Kemudian harus ada saksi.
Saksi itu minimal 2 orang laki-laki. Saksi harus 2 orang laki-laki. Pertanyaan, nah terus kalau mahar, apakah harus disebutkan? Enggak harus disebutkan ketika akad. Kalau lupa nggak disebutkan, misalkan saya nikahkan kamu dengan putri saya, ya saya terima, sah pernikahan. Nah terus maharnya gimana? Nanti jatuh namanya mahar mithl. Mahar mithl itu adalah mahar yang sudah menjadi budaya di kota itu. Maharnya biasanya apa? Itu namanya mahar mithl. Itu nanti semuanya ada sendiri. Mahar itu apa, wali itu syaratnya apa, itu nanti semuanya ada. Tapi yang penting kita pembahasan di sini itu kita berkaitan dengan nikah itu masalah hukum, karena yang akan dibahas di sini itu masalah hukum pernikahan. Setelah itu beliau mengatakan wan nikahu yustahabbu liman ihtaja ilaihi. Dan nikah itu sunnah. Nikah itu sunnah bagi orang yang membutuhkan. Nikah itu adalah sunnah bagi siapa yang membutuhkan nikah. Intinya nikah itu dianjurkan dalam agama kita karena banyak perintah dari Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Nikahkan budak-budak perempuan kalian atau budak laki-laki dan anak-anak kalian yang sudah layak untuk menikah. Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih. Allah Ta'ala mengatakan jika memang mereka itu orang fakir, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala itu akan memberikan kekayaan kepada mereka. Berarti apa? Berarti dianjurkan untuk dinikahkan. Kalau kita punya anak perempuan, anak laki-laki atau budak, itu kita nikahkan kalau mereka sudah layak untuk menikah. Rasulullah SAW juga beliau bersabda, menikahlah kalian itu, beliau mengatakan nikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang banyak anak. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa nikah itu syariat dianjurkan. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini, apa sih hukum nikah itu apa? Hukum nikah itu sebenarnya apa sih? Hukum asal nikah itu adalah mubah. Hukum asal nikah itu adalah mubah. Kenapa? Karena itu termasuk dunia. Seperti kita makan, seperti minum, seperti itu ya luapan syahwat gitu. Jadi hukum asalnya apa? Hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah. Tetapi nanti terkadang bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi haram. Berarti hukum nikah itu kalau kita rinci, nikah itu ada 5 hukum. Maka nanti setiap orang melihat, kalau dia itu belum nikah, lihat dirinya itu nanti masuk yang mana ini? 5 hukum ini. Kalau orang tua harus mengecek anaknya itu, putranya dan putrinya itu masuk hukum yang mana. Itu nanti semuanya ada hukumnya sendiri. Tapi hukum asalnya nikah itu adalah mubah. Itu hukum asalnya. Jadi berarti nikah itu ada 5 macam. Hukum nikah itu ada 5 macam. Yang pertama tadi kita sebutkan hukum asalnya itu mubah. Itu hukum asal. Yang kedua, terkadang nikah itu berubah menjadi sunnah. Ini yang disebutkan sama Imam Abi Syuja. Beliau mengatakan wan nikahu yustahabbu. Nikah yang awalnya mubah berubah menjadi mustahab dengan syarat. Syaratnya beliau menyebutkan 1. Sebenarnya ada 2 syarat. Yaitu nikah itu hukumnya sunnah dengan 2 syarat. Apa 2 syarat itu? Yang pertama, jika dia membutuhkan. Yaitu maksudnya bahwa dia itu punya syahwat. Dia butuh untuk nikah karena dia itu masih punya syahwat. Berarti sunnah. Bagi siapa yang masih punya syahwat, berarti dia itu sunnah. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, dia itu punya kemampuan. Berarti syaratnya 2. Kalau dia butuh dan dia punya kemampuan, maka hukumnya sunnah. Jadi 2 syarat ini. Jika dia mampu dan dia itu membutuhkan. Dari mana 2 syarat ini kita dapatkan? Dari sabda Rasulullah SAW yang insya Allah sering kita dengar. Rasulullah bersabda, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, punya kemampuan, falyatazawwad, maka segera menikah. Segera menikah. Kenapa? Karena dia itu butuh menikah.
Fa innahu aghaddu lil basar, karena dengan menikah itu akan menundukkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan akan menjaga kemaluan dia. Faman lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu menikah, ini enggak mampu. Kalau tidak mampu menikah, maka dia itu wajib untuk puasa. Dia harus puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu sebagai benteng. Nah, berarti intinya nikah itu menjadi sunnah dengan dua syarat. Nikah itu menjadi sunnah dengan dua syarat. Yang pertama, jika dia membutuhkan. Kemudian yang kedua, dia itu punya kemampuan. Sekarang pertanyaan, kemampuan itu apa? Sehingga nanti bisa mengecek, saya itu sebenarnya mampu atau tidak saya itu. Yang dinamakan dengan ba'ah. Ba'ah itu kemampuan untuk menikah. Kemampuan untuk menikah itu apa? Itu ada 4. Ada 4 perkara, itu yang dinamakan dengan kemampuan. Jika orang itu punya 4 perkara ini, berarti dia itu mampu. Yaitu intinya berarti apa? Punya kemampuan. Yang pertama, kemampuan secara fisik. Yaitu dia itu punya kemampuan secara fisik. Fisik dia itu mampu untuk menikah. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi dia itu punya fisik yang mampu. Kemudian yang kedua, dia itu punya mahar yang bisa dibayarkan ketika menikah. Maharnya bebas, tinggal tergantung budaya. Ya, budaya di Indonesia kan murah sekali. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Berarti kan cuma sajadah, kemudian mukena, selesai. Murah gitu loh. Di Indonesia itu murah sekali. Di Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Di Indonesia itu sangat-sangat murah. Ya, di Yaman itu, kalau di Yaman itu murah-murahnya itu 50 juta. Di Yaman itu negeri Arab yang paling murah. Itu maharnya 50 juta. Kalau di Saudi dan yang lainnya, mahalnya luar biasa. Jadi dia itu punya uang atau punya mahar. Zaman Rasulullah itu bahkan maharnya apa? Maharnya pernah cincin besi. Itu sempat menjadi mahar juga. Sehingga apa? Sehingga yang penting dia itu punya mahar, bisa dibayarkan kepada perempuan itu ketika dinikahi. Jadi secara fisik dia mampu. Kemudian yang kedua, dia punya mahar untuk dibayarkan. Yang ketiga, dia punya nafkah untuk makan siang dan malamnya. Yaitu dia punya makanan yang bisa dimakan. Makanan yang bisa dimakan. Makan itu apa standarnya? Standarnya bisa meluruskan tulang belakang. Itu namanya makanan yang wajib. Mau makanannya nasi putih saja atau sama garam, dia bisa cukup. Tidak harus maksudnya standar makan itu harus pakai daging dan yang lainnya. Yang penting dia punya makanan yang bisa dimakan. Kemudian ketiga, yang keempat, yang dinamakan dengan kemampuan yang keempat, dia itu punya pakaian. Faslat tamkin dinamakan para ulama pakaian yang bisa menjaga dirinya, yaitu ketika musim dingin ya berarti ada pakaian yang tebal sehingga dia itu bisa menjaga diri, menutup aurat dan bisa menjaga diri. Kata para ulama, siapa yang punya 4 perkara ini, maka dia itu dinamakan orang yang mampu menikah. Dia dinamakan orang mampu menikah, yaitu dia punya kemampuan fisik. Yang kedua, dia punya mahar. Yang ketiga, dia punya nafkah, makanan yang cukup. Kemudian yang keempat, dia itu punya pakaian. Tetapi pakaian yang bisa dipakai untuk menjaga dirinya, menjaga diri dia dan istrinya. Yaitu kalau pas musim dingin, ya pakai pakaian yang tebal dan bisa menjaga dirinya. Maka siapa yang dia itu punya kemampuan ini, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Dan terkadang, jadi pahami ya, jadi menikah itu hukum asalnya mubah, terkadang berubah menjadi sunnah dengan 2 syarat. Dengan 2 syarat. Yang pertama, dia itu membutuhkan, yaitu dia itu masih punya syahwat. Kemudian yang kedua, dia itu punya kemampuan. Kalau 2 syarat ini hilang, yaitu dia mungkin nggak butuh nikah, atau dia itu nggak punya kemampuan, maka berubah menjadi hukumnya makruh menikah. Nah, jadi paham ya, jadi sunnah tadi dengan 2 syarat. Kalau 2 syarat ini hilang, kok orang itu nggak, jadi satu dari 2 syarat itu hilang, dia itu nggak butuh, dia itu nggak membutuhkan, atau dia itu butuh cuma nggak punya mahar, nggak punya harta sama sekali, maka kalau dia paksakan untuk menikah, maka hukumnya makruh. Jadi ini hukum yang ketiga. Jadi hukum makruh. Hukum makruh itu apa? Ketika hilang salah satu dari 2 syarat disunahkan. Entah dia nggak butuh nikah, atau dia itu tidak memiliki kemampuan. Ini hukum yang ketiga. Hukum yang keempat, terkadang nikah itu hukumnya wajib.
bagi seseorang itu hukumnya wajib. Yaitu kapan? Jika tidak ada cara untuk menjauhkan dari perzinaan kecuali dengan cara menikah. Yaitu maksudnya itu nikah itu hanya cara untuk menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Maka tidak ada cara kecuali menikah. Maka nikah waktu itu hukumnya wajib. Siapa yang tidak nikah sampai akhirnya jatuh perzinaan, maka dia dosa besar. Misalkan gini, ada orang dia itu punya kemampuan menikah, dia punya hajat juga, dan dia itu bahaya, sudah pacaran, kemudian sudah bahaya lah. Kalau dia nggak menikah bahaya ini. Dia nggak menikah, tapi dia masih bisa memaksa dirinya untuk puasa, menekan syahwatnya dengan cara puasa. Alhamdulillah masih selamat. Maka itu alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa, yaitu puasa nggak mampu juga, sampai akhirnya jatuh dalam perzinaan, maka dia berbuat dosa besar. Maka terkadang hukumnya nikah itu wajib. Wajib apa? Jika memang dia itu terpaparkan kesempatan untuk berzina. Yaitu kalau dia itu kalau nggak menikah bisa jatuh dalam perzinaan, maka itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian yang kelima, terkadang nikah itu hukumnya haram. Nikah itu hukumnya haram. Kapan itu haram? Jika memadorotkan. Dengan nikah itu malah memadorotkan yang lain, yaitu pasangannya. Memadorotkan itu entah secara batin, yaitu maksudnya itu masalah fisik, atau memadorotkan secara kehidupan. Misalkan gini, ada orang dia itu orangnya itu zalim, nggak punya rasa, jadi orang zalim, pengedar narkoba, pecandu khamr, zalim, sudah tahu seperti itu, menikah dengan seorang wanita, akhirnya wanita dizalimi. Nah, itu juga hukumnya berarti bagi orang ini nikah hukumnya haram. Hukumnya haram. Atau orang yang tidak bisa meluapkan kebutuhan secara syahwatnya, misalkan itu orang menikah tapi dia sudah nggak punya syahwat sama sekali, sehingga apa? Sehingga istrinya atau suaminya itu madhurat dengan gara-gara seperti ini, maka hukumnya haram. Hukumnya tidak dibolehkan, bahkan boleh bercerai gara-gara seperti ini. Jika seandainya misalkan pasangan itu punya cacat di dalam kemaluan sehingga tidak bisa dinikmati, maka itu hukumnya wanita itu boleh minta cerai. Gara-gara seperti apa? Karena dia madhurat. Jadi nafkah zahir dan nafkah batin nggak ditunaikan, maka itu madharat. Orang tidak mampu memberikan nafkah baik secara zahir maupun batin, maka hukumnya haram menikah. Ya pahami ya, hukumnya haram menikah. Kalau menikah dipaksakan, maka jatuh dalam dosa dan maksiat. Kenapa? Karena menzalimi. Karena menzalimi. Seorang wanita misalkan dia punya penyakit, seringnya itu penyakit berkaitan dengan kemaluan itu, kalau perempuan itu ada dua. Seringnya itu, yaitu disebutkan sama ulama-ulama fikih biasanya itu. Yaitu yang pertama, karena muncul kayak tulang di kelaminnya itu ada tulang. Itu yang dinamakan dengan wanita yang korna. Wanita yang korna. Atau wanita yang nempel dagingnya. Ya, jadi itu ada wanita namanya korna. Korna itu yang punya kayak tanduk, jadi memiliki tulang. Itu namanya korna. Kemudian rotko. Rotko itu wanita yang menempel. Alat kelamin itu menempel sehingga tidak bisa dinikmati. Kalau seperti ini, maka boleh dicerai. Demikian juga seorang wanita yang menikah. Maksudnya ini pembahasan ya seperti inilah pembahasan nikah itu. Tapi penting karena ini masalah pernikahan, masalah halal dan tidaknya. Seorang wanita yang menikah, suaminya itu tidak bisa berhubungan misalkan itu, maka wanita itu boleh minta cerai. Ini pahami ya? Kenapa? Karena laki-laki itu haram menikah, tidak boleh menikah. Kenapa? Karena dia tidak bisa memberikan nafkah secara batin atau nafkah secara zahirnya. Berarti kalau saya ringkaskan itu berarti hukum menikah itu ada 5. Silahkan nanti kalau orang belum menikah lihat saya itu masuk yang mana ini. Maka nanti orang itu beda-beda. Nah itu banyak ulama yang tidak menikah itu ada. Imam Nawawi meninggal nggak menikah. Syekhul Islam nggak menikah juga. Kenapa? Karena tidak setiap orang itu hukumnya sama, beda-beda. Tidak boleh kita itu menyamakan diri kita dengan Syekhul Islam. Misalkan saya pengen kayak Syekhul Islam sajalah, saya nggak mau menikah. Kondisinya beda. Apakah Anda itu kayak Syekhul Islam kan gitu? Kondisinya beda-beda. Maka itu menikah itu ada 5 hukum. Maka nanti kita lihat termasuk apa? Yang punya anak baik putra maupun putri, cek anak saya itu kalau menikah itu hukumnya apa gitu. Itu nanti bisa kita cek dengan itu gitu. Yang pertama, hukum nikah itu mubah dan itu hukum asal.
Hukumnya itu mubah. Kenapa? Karena itu termasuk syahwat dunia. Hukum asalnya mubah. Tetapi terkadang berubah menjadi sunnah jika punya dua syarat. Yang pertama, dia punya kebutuhan untuk menikah. Kemudian yang kedua, dia itu punya kemampuan. Kalau anak kita misalkan kok punya dua ini, dia punya kebutuhan untuk menikah dan dia itu punya kemampuan, maka sunnah bagi dia untuk segera menikah. Segera menikah, karena kalau tidak segera menikah bahaya. Ini yang kedua. Kalau dia itu nggak menikah bahaya. Bahayanya itu kenapa? Karena pintu zina terbuka. Contohnya misalkan ya, saya contohkan misalkan Anda punya anak perempuan pacaran. Kuliah misalkan, sudah kuliah kemudian pacaran. Dan kita nasihati, kita sudah dudukkan jangan pacaran, nggak bisa karena mereka kuliah. Berarti di luar rumah Anda kan itu. Terus bagaimana caranya kalau seperti ini? Bahaya ini kalau kita biarkan jadi zina ini. Daripada setiap hari berbuat dosa dan maksiat kan itu. Terus bagaimana orang tuanya? Wes nak sini. Daripada kalian pacaran terus, pegangan tangan terus, berduaan terus, ini haram. Wes kamu tak nikahkan. Nikah siri nggak ada masalah, nggak harus nikah itu dicatat di KUA. Nikah siri, yang penting apa? Ada walinya, ada saksinya, nikahkan. Ini kamu sudah sah. Kamu mau pegangan tangan, hukumnya halal. Tapi syaratnya pernikahan itu kamu tidak boleh punya anak sampai lulus kuliah. Boleh nggak seperti itu? Mensyaratkan kamu nggak boleh punya anak setelah nikah harus kuliah selesai. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Paham ya? Ini penting loh ini. Ini sangat penting. Kenapa? Zaman sekarang itu banyak orang tua nggak peduli. Anaknya pacaran, pegangan tangan, berduaan, nggak peduli sama sekali. Dan itu dosa loh, nggak main dosa besar. Orang tuanya ikut tanggung dosanya loh. Karena orang tuanya melihat gitu loh. Orang tuanya melihat. Akhirnya alasannya orang tua, lah Ustaz kalau nikah nanti kuliahnya nggak beres nanti itu. Maka kita katakan nikahnya siri saja. Nikah siri, nggak usah dicatat di pengadilan. Yang penting sudah sah. Kita syaratkan, yang penting tidak boleh punya anak sampai pokoknya kuliah itu selesai. Sehingga apa? Mereka itu kalau seandainya telepon-teleponan, sudah suami istri mereka itu. Mereka mau berduaan, mau pacaran, suami istri mereka itu sudah sah. Ya kan? Itu lebih selamat daripada anak itu dipaksa untuk, "Bos, kamu jangan pacaran." Nasihat orang tua itu terkadang nggak mempan. Ya, dan itu bahaya. Apalagi sampai ini kejadian nyata juga loh. Orang sudah ketahuan berzina sampai hamil punya anak perempuannya itu. Itu saja orang tuanya masih belum menikahkan. Enggak usah nikah. Kan masih kecil kamu, aib nanti bagi keluarga. Lah ini perzinahan lebih aib lagi, sampai punya anak loh, bayangkan itu. Orang tua dia punya anak masih SMA. Anaknya ya zina sampai lahiran anaknya itu. Itu saja minta sama orang tua untuk menikah belum diizinkan. Enggak. Sampai akhirnya apa? Berzina lagi setelah itu. Dan itu nyata, makanya ini kejadian sering sekali. Maka itu orang tua itu jangan menahan anak ketika dia itu pengen menikah. Kalau memang anak kita itu misalkan dia sudah mampu, ya sudah kerja gitu. Kalau memang dia itu bisa dinasihati untuk mengakhirkan nikah sampai selesai program dia, alhamdulillah. Kalau tidak, maka caranya solusinya seperti itu. Tapi kalau orang tuanya menahan terus, melarang terus sampai akhirnya terjadi zina, maka mungkin dosanya itu penyebabnya orang tuanya. Orang tuanya menjadi penyebab perbuatan dosa dan maksiat. Ini yang ketiga, yaitu terkadang berubah menjadi wajib kalau memang dia itu kalau tidak menikah bisa jatuh dalam perzinahan. Ini ya anak-anak zaman sekarang lah yang mereka sudah pada pacaran, berduaan, pegangan tangan, itu semuanya setiap hari dosa terus mereka itu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak menghalalkan, maka orang tuanya harus menghalalkan. Sehingga pegangan tangan mereka, berduaan mereka itu hukumnya halal karena sudah dinikahkan. Dan orang tua itu untuk seperti ini saja itu susah sekali mereka itu. Saya itu sempat ya mas itu ya, ada orang tua yang curhat seperti ini. Saya arahkan seperti ini pada gak mau mereka itu. Masa Ustaz nikah gitu loh. Ya nikah gak ada masalah, terus masalahnya apa? Nikah kan gitu loh. Mau mereka nikah walaupun gak besar-besarannya gak ada masalah kan gitu. Nggak harus nikah itu bukan walimah. Walimah itu cuma sekedar mengumumkan saja itu. Yang penting itu nikah itu yang penting sudah syar'i. Sehingga laki-laki perempuan itu kalau mereka itu berduaan itu sudah halal. Daripada apa? Daripada setiap hari berzina, setiap hari berdosa dan maksiat. Dan terkadang itu memang ya ini jadi miris lah kalau kita lihat itu. Terkadang itu orang tua yang sudah ngaji. Kalau orang awam sih ya seperti itulah itu. Orang tua sudah ngaji, bapaknya, ibunya sudah kenal sunnah.
lihat anaknya pacaran, ya biasa saja itu, ya biasa. Akhirnya kenapa kok dia masih susah dinasehati itu? Ya terus gimana kalau anaknya seperti itu? Ya dinikahkan, selesaikan gitu. Oh nikah masih kecil nikah gitu loh. Dan kalau kamu melihat setiap hari berdosa dan maksiat, kamu tega dengan anak kamu kan gitu. Terus bagaimana solusinya? Ya dinikahkan gitu. Ya dinikahkan. Yang penting sudah nikah. Selesai. Kalau sudah menikah itu selesai. Kalian mau berdua silakan. Saya aman lah masa itu. Orang tua itu aman, tidak was-was, tidak khawatir. Kenapa? Kalian berdua sudah sah. Nikah itu mudah, gampang. Akad itu gampang sekali, kayak jual beli nikah itu. Nikah itu kan kayak jual beli, mudah prosesnya itu, nggak usah terlalu ribet. Ribetnya itu kan karena budaya. Itu yang membuat ribet. Kalau nikahnya itu gampang. Kan nikahnya yang penting kan ada wali, yang penting ada saksi. Itu selesai. Mahar, walaupun mahar bisa dicicil. Mahar bisa diutang nggak? Bisa, nggak ada masalah. Biasakan laki-lakinya nggak punya mahar, tapi dia menjanjikan emas 1 gram, cuma 1 cicil selama saya nanti akan cicil selama 1 tahun. Boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Berarti apa? Sangat mudah sekali nikah dalam agama kita itu mudah, jangan diperberat. Sehingga sampai akhirnya gara-gara menganggap nikah itu berat, akhirnya apa? Perzinahan di mana-mana. Dan itu jadi masalah ini di negeri kita itu masalah. Mungkin musibah-musibah alam yang menimpa kita, longsor, gempa bumi, itu semuanya karena zina yang merajalela. Semakin banyak nanti perzinahan ketika merajalela, maka azab Allah itu semakin mengerikan. Jadi intinya berubah menjadi wajib nikah itu ketika kesempatan dia untuk berzina itu terbuka lebar. Nah, kalau kesempatan terbuka lebar, maka hukumnya wajib bagi dia untuk segera menikah. Kemudian kalau 2 syarat tadi hilang, yaitu hilangnya itu keinginan untuk menikah nggak ada, atau kemampuan menikah nggak ada, maka dia itu hukumnya sunnah. Hukumnya makruh bagi dia untuk menikah. Ada orang dia itu pertanyaan, kalau misalkan dia itu pengen nikah, cuma nggak punya kemampuan finansial, terus apa hukumnya? Hukumnya kan makruh. Pertanyaan, kalau makruh terus yang harus dikerjakan apa? Yang harus dia kerjakan itu, dia itu puasa. Kalau dia itu puasa bisa, maka dia puasa. Kalau tidak bisa, ya dia itu ngutang. Ya gak masalah. Utang untuk menikah itu boleh. Tetapi kalau dia itu bisa menahan syahwatnya dengan puasa, itu alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa dengan puasa kok tidak bisa mengekang syahwatnya, ya tidak ada masalah. Niat nikah walaupun dengan cara utang, itu nggak ada masalah. Kemudian ini masalah yang saya sebutkan berkaitan dengan tadi yang kondisi ketika dia itu jatuh dalam perzinahan. Jadi fahami ya, terkadang ini masalah fikih juga kan, ini masalah fikih saya bahas. Kalau ada orang dia itu mau berbuat zina, ya masih mau jatuhlah dalam perbuatan zina, dan itu mungkin semua kita nanti akan diuji dengan ujian seperti itu. Jadi ujian zina itu nggak main-main, semua orang akan terpapar. Itu Rasulullah mengatakan, kutiba ala bani Adam hadduhu minaz zina. Allah mencatat bagi setiap orang pasti dia akan jatuh zina. Ada zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, zina kaki. Nanti zina yang paling besar itu adalah zina kemaluan. Kalau ini saya katakan fahami ya. Kalau dia itu kok terpapar zina, misalkan anak muda, misalkan kita punya anak muda, kita punya anak dan yang lainnya misalkan itu, dia sudah pacaran, mau menikah nggak boleh sama orang tuanya, akhirnya berduaan terus sampai suatu ketika dia itu mau berzina. Dalam kondisi seperti ini, paham ya? Dalam kondisi seperti ini, terkadang onani itu hukumnya wajib. Ya, paham ya? Ini masalah onani. Terkadang onani itu hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang kalau dia dari onani jatuh zina. Walaupun onani hukum asalnya itu hukumnya haram, tapi terkadang hukumnya wajib kalau kondisi seperti ini. Kalau kondisi dia itu sudah di hadapan dia itu zina wis itu. Di hadapan dia itu zina. Kalau dia nggak seperti itu jatuh berzina. Daripada dia jatuh dalam dosa besar, maka dia itu ya onani. Terkadang onani dalam kondisi seperti ini hukumnya diwajibkan supaya dia itu untuk menangkal perbuatan zina. Itu kondisi, dan itu terkadang ada. Nanti orang-orang seperti kenapa? Karena orang tua yang nggak peduli. Karena orang tua yang tidak peduli. Sehingga orang laki-laki perempuan yang sudah pacaran, sudah pengen nikah, mereka nggak diizinkan sama orang tuanya, namanya anak muda kan gitu. Setelah itu suatu ketika kok mereka berdua mau berbuat zina, maka terkadang onani itu hukumnya wajib bagi mereka berdua. Ketika apa? Ketika depan mereka kalau nggak onani, mereka itu jatuh dalam perzinahan.
Maka itu intinya paham ya, kita belajar fikih ini bukan hanya diri kita. Mungkin kita menikah sudah menikah itu, tapi mungkin untuk anak kita. Mungkin untuk anak kita, jangan sampai anak kita berbuat dosa dan maksiat karena kita yang menjadi penyebab. Disebabkan apa? Kita itu nggak paham fikihnya gitu loh. Kita itu nggak paham hukumnya, sehingga malah kita itu menjadi penyebab anak kita itu berbuat dosa dan maksiat. Pertanyaan, Ustaz, anak saya masih belum lulus SMA gitu loh. Pertanyaan, apakah harus lulus SMA gitu loh? Siapa yang mensyaratkan lulus SMA? Kan negara kita yang mensyaratkan kan gitu. Kenapa kok sekolah itu harus ada SD, SMP, SMA? Itu siapa yang bikin? Kan yang bikin negara kan gitu. Sekarang masalahnya anak kita sudah balik. Anak kita sudah balik, sudah pacaran, sudah dinasihati gak mempan. Gak ada cara sekarang itu, guys. Terus gimana itu? Anda kok tega gitu, Mas, itu tega dengan enaknya melihat anak Anda, putra-putrinya jalan bareng. Padahal mereka bukan suami istri. Kok bisa tenang gitu loh? Terus bagaimana kalau mereka itu berduaan di sekolah, kemudian tiba-tiba pulangnya kok terlambat? Apa nggak khawatir kita? Kemana mereka kan gitu? Terus bagaimana caranya? Ya sudah dinikahkan, walaupun mereka loh kan masih SMA, nggak apa-apa. Masalahnya apa nikah ketika SMA kan gitu? Yang penting apa? Jangan nikah secara resmi di negara. Kalau secara resmi di negara mungkin nggak bisa, karena persyaratannya ruwet. Kalau anak itu sebelum lulus SMA, apalagi perempuan, kan harus sidang di pengadilan. Kalau belum 17 tahun kan, kalau nggak salah itu, atau 18 tahun. Sekarang ya mungkin naik terus. Nanti akan seperti itu. Program negara akan seperti itu. Kenapa? Karena semuanya ya itu dibalik itu kapitalis. Pengen apa? Anak kita itu jadi anak yang dia itu sudah balik dan belum menikah itu biasanya pasarnya kapitalis. Biasanya yang ya narkoba, seks bebas, kemudian yang itu semuanya mereka lah kebanyakan itu. Kalau sudah menikah itu sudah mikirnya beda, sudah tidak mikir seperti dulunya. Nah itu maksudnya apa? Ini orang tua penting, faham seperti itu penting sekali. Supaya mereka itu tahu bahwasanya anak kita itu jangan sampai terjadi dalam perzinahan. Nikahkan gak ada masalah, itu yang penting nikahnya siri. Misalkan kalau kita belum lulus SMA, nikahkan siri. Yang penting nak kamu sudah suami istri, kamu berduaan gak apa-apa, tapi kamu tidak boleh punya anak dulu. Gak apa-apa gitu, seperti itu. Walaupun apa? Tetangga dan yang lainnya belum tahu kalau dia itu menikah, gak apa-apa lah. Nanti orang-orang tetangga suudon gak apa-apa, yang penting kamu sudah halal. Nanti kalau sudah selesai SMA, baru walimah besar-besaran misalkan, kan gak ada masalah kan gitu. Nggak ada masalah. Yang penting apa? Kamu itu berduaan itu sudah halal. Kemudian yang kelima, terkadang nikah itu hukumnya haram. Haramnya itu kenapa? Kalau di dalam pernikahan itu ada kezaliman. Jika menikah malah ada unsur kezaliman. Kezaliman itu apa? Baik menzalimi itu karena tidak ada nafkah secara zahir atau batin, atau karena orang itu tabiatnya kasar, tabiatnya keras, suka menzalimi. Nah, itu tidak boleh dinikahkan. Bahaya orang seperti ini. Jadi terkadang apa? Nikah itu hukumnya haram. Terkadang nikah itu hukumnya haram. Maka itu berarti nikah itu ada 5 hukum. Ini nanti kita melihat kita yang belum nikah atau anak kita itu kira-kira masuk yang mana itu. Jadi nanti bisa dilihat masuk yang mana itu, nanti bisa dilihat. Jika memang ada orang yang dia itu nggak punya keinginan menikah, dan dia itu kalau nggak menikah malah dia itu bisa berbuat banyak kebaikan, maka yang terbaik malah menunda nikah. Misalkan saya dulu ketika mondok ya. Saya ketika di Yaman, mondok di Yaman itu, saya ketika di sana itu keinginan nikah nggak ada sama sekali, karena kita lagi cinta-cintanya ilmu. Sehingga apa? Kita nggak pengen nikah, hatta ditawari banyak pun kita nggak mau sama sekali, bahkan kita niatnya 10 tahun kita itu. Nah, waktu kita seperti ini, yang terbaik apa? Menunda pernikahan. Atau yang terbaik malah nggak menikah. Kenapa? Karena dengan tidak menikah, saya bisa belajar, saya bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sehingga apa? Sehingga kondisi waktu itu di sana, yang terbaik adalah tidak menikah. Tapi kondisi beda ketika sudah pulang ke Indonesia, itu sudah berbeda. Ya, jadi maksudnya itu apa? Setiap orang itu kondisinya berbeda-beda. Bahkan nanti satu orang saja itu bisa macam-macam kondisinya itu. Maka intinya nikah itu tidak satu hukum. Nikah itu memiliki banyak hukum, dan hukumnya itu bisa beda-beda sesuai dengan kondisi orang masing-masing. Maka silakan nanti dilihat kondisi kita dan kondisi anak kita itu masuk yang mana. Jika misalkan kok anak kita itu qadrullah misalkan ya, qadrullah dia itu punya penyakit dalam kelamin dia misalkan itu, sehingga tidak mungkin dia itu menikah. Kalau menikah malah madharat itu pasangannya itu, karena tidak bisa menikmati syahwatnya. Kan tujuan menikah kan itu. Maka berarti apa? Berarti sembuhkan dulu, jangan dinikahkan. Kenapa? Karena kalau nikah malah hukumnya haram. Hukumnya malah haram, karena nanti akan terjadi kezaliman. Maka itu fahami ya, seorang wanita yang dia itu menikah
dan suaminya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis dia, maka perempuan itu boleh minta cerai. Kenapa? Karena suaminya zalim. Suaminya zalim. Suaminya zalim kepada dia. Kenapa? Karena tidak bisa memberikan nafkah. Nafkah itu nanti ada yang batin, ada nafkah yang zahir. Atau seorang laki-laki menikah, dia nggak memberikan uang sama sekali kepada istrinya, sama sekali nggak diberikan nafkah secara batin, wanita itu boleh minta cerai. Orang mengatakan, lah Ustaz kan minta cerai hukumnya haram. Haram kalau tidak ada sebab. Kenapa kok wanita itu minta cerai itu? Kenapa alasannya? Kalau ada alasan, hukumnya boleh. Minta cerai itu hukumnya boleh. Dan perceraian itu hukumnya boleh. Tapi itu solusi terakhir. Kalau sabar sudah tidak bisa, takutnya kalau saya sabar terus, malah saya itu nanti jatuh dalam maksiat juga saya ini. Maka yang terbaik, ya kamu minta cerai. Itu solusi terakhir. Solusi terakhir. Misalkan suaminya itu dia tidak memberikan nafkah kepada istrinya, atau suaminya itu selingkuh dengan wanita yang lain sehingga sudah tidak peduli dengan istrinya, tapi statusnya masih istri. Nah ini nggak bisa, nggak boleh. Wanita itu statusnya gantung dalam agama kita. Maksudnya gantung itu apa? Fala tadharuha kal mu'allaqah. Kalian jangan jadikan istri kalian itu seperti sesuatu yang menggantung. Menggantung itu maksudnya apa? Dia statusnya masih istri tapi tidak mendapatkan hak sebagai istri. Berarti kan gantung, dia nggak seperti ini. Ini hukumnya tidak dibolehkan. Laki-laki itu dosa besar, itu zalim. Terus bagaimana caranya itu? Kalau memang dia itu sudah tidak bisa melanjutkan hubungan pernikahan, ya sudah ceraikan. Nah itu kenapa kok kemarin saya sebutkan ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri ketika beliau ditanya sama seseorang, "Wahai Imam, saya punya anak perempuan dan saya sangat mencintai anak saya. Sudah banyak yang melamar anak saya tapi saya belum mengizinkan. Wahai Imam, saya pengen bertanya, siapa orang terbaik yang bisa saya nikahkan untuk putri saya itu siapa?" gitu. Maka beliau mengatakan, nikahkan dengan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Orang yang bertakwa itu dia akan satu dari dua. Maksudnya apa satu dari dua itu? Beliau mengatakan, in ahabbaha akromaha. Jika laki-laki itu mencintai putri kamu, dia nanti akan memuliakan putri kamu. Tetapi in abghadoha, kalau dia itu membenci putri kamu setelah menikah itu, maka dia itu lam yadzlibha, tidak akan menzalimi. Sehingga apa? Sehingga kalau misalkan sudah tidak bisa dilanjutkan hubungan pernikahan kita itu, ya sudah kita bercerai dengan cara yang baik. Yaitu apa? Cerainya itu dengan cara yang baik. Jangan sampai apa? Ditinggal toh begitu saja, tidak diurusi, tidak dikasih nafkah. Demikian juga tidak mau diceraikan dengan cara yang baik. Ini kan wanita ini menggantung. Dia mau menikah dengan laki-laki yang lain nggak bisa, tapi dia tidak mendapatkan hak sebagai seorang wanita. Ini zalim. Suaminya itu zalim kalau seperti ini. Maka itu kita itu bisa mengecek anak kita itu yang mana. Anak kita laki-laki, cek anak kita laki-laki itu masuk yang mana ini. Terkadang apa? Malah bagi dia hukumnya haram menikah. Kenapa? Karena dia sudah gak punya syahwat. Bahkan kalau dipaksa menikah malah menzalimi istrinya. Itu malah hukumnya tidak dibolehkan. Apalagi misalkan seorang yang dia itu sakit-sakitan, parah sakitnya, yang kemungkinan susah sekali sembuhnya, ini malah gak boleh untuk menikah. Kenapa? Dengan menikah malah memudaratkan pasangannya kan gitu. Sehingga apa? Sehingga nikah itu nanti ada 5 hukum. 5 hukum, setiap kita itu nanti melihat masing-masing bagaimana diri kita itu hukumnya apa. Kemudian setelah itu beliau mengatakan di sini, nanti sebelum kita masuk ke insya Allah pembahasan berikutnya, kita masuk ke masalah aurat wanita. Tapi kita selesaikan dulu di sini. Kemudian beliau mengatakan setelah membahas tentang hukum nikah, beliau mengatakan wa yajuzu lil hurri ay yajma'a baina arba'i harair. Boleh bagi orang merdeka untuk mengumpulkan 4 wanita. Wal abdi bainal itsnaitaini, dan seorang budak boleh menikahi 2 budak. Yaitu kalau laki-laki merdeka itu boleh menikahi 4, kalau budak itu 2. Sedangkan Nabi Muhammad, orang bertanya, kan Nabi Muhammad kan istrinya 11. Nabi Muhammad itu istrinya 11. Beliau itu menikah selama 13 kali. Kalau riwayat yang ada itu Rasulullah menikah 13 kali. Tapi 2 perempuan dicerai sama Rasulullah, dua-duanya dicerai. Yang satu dicerai karena dia itu punya cacat di pahanya dan tidak disebutkan ketika sebelum menikah. Sehingga ketika Rasulullah itu malam pertama mendapatkan cacat itu, maka Rasulullah mengatakan saya ditipu. Setelah itu diceraikan wanita itu. Berarti makanya nanti dalam pernikahan itu kayak kita itu jual beli barang. Ya maksudnya itu kalau ada cacat harus sebutkan. Sehingga kalau mau menikah ya silahkan kan itu. Kemudian kedua, Rasulullah itu menceraikan karena wanita itu ketika Rasulullah masuk itu, dia itu berlindung kepada Allah dari Nabi Muhammad. Ucapan itu. Sampai akhirnya setelah itu Rasulullah ceraikan gara-gara ucapan
a'udzubillahi minka, saya berlindung kepada engkau, kepada Allah dari engkau. Maka Rasulullah mengatakan, engkau telah berlindung kepada zat yang sangat mulia. Setelah itu disuruh pulang, diceraikan sama Rasulullah. Berarti Rasulullah itu menikah 13 kali. Yang 2 dicerai, berarti Rasulullah itu punya istri 11. Istri 11 meninggal 2 istri meninggal ketika beliau masih hidup. Maka itu Rasulullah ketika meninggal dunia, istri beliau itu 9 yang masih hidup. Kalau orang mengatakan, kan Rasulullah istrinya 11 itu, kita katakan itu khusus. Sehingga nanti ada namanya sunnah khususiyah, sunnah yang itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak dibolehkan. Yang lain tidak dibolehkan. Hatta dia raja di raja. Walaupun seorang raja kaya raya tidak boleh menikah lebih daripada 11, lebih dari 4. Maksimal berapa kalau seorang laki-laki yang merdeka itu? Dia itu maksimal 4. Oleh itu ketika ada seorang yang masuk Islam namanya Ghailan. Ada seseorang masuk Islam namanya Ghailan. Ini hadisnya sahih. Dia ketika menikah, dia itu punya 10 istri. Datang ke Rasulullah, kemudian Rasulullah mengatakan, amsik alaika arba'an, sisakan yang 4, wa farik sirahunna, yang lain ceraikan. Kenapa? Karena tidak dibolehkan. Kayak ini kalau laki-laki yang merdeka. Kalau laki-laki merdeka, dia itu boleh menikahi 4. Tapi kalau yang budak, seorang laki-laki budak, maka dia itu harus maksimal 2. Jadi budak itu setengah dari merdeka. Contohnya misalkan seorang budak yang berzina, dirajam enggak bisa, dicambuk. Setengah. Jadi budak itu setengah dari laki-laki yang merdeka atau perempuan yang merdeka. Jadi budak itu dia itu hukumnya setengah. Dia itu hukumnya setengah. Kalau merdeka itu dia itu sempurna atau ya sempurnalah itu, baik hukuman dan ya sempurna. Tapi kalau budak itu setengah dari orang yang merdeka. Jadi kalau budak itu 2, tapi kalau yang merdeka itu 4. Setelah itu beliau mengatakan wala yankihul hurru amatan illa bisyartain. Tidak boleh seseorang laki-laki merdeka menikahi budak kecuali dengan 2 syarat. Kecuali dengan 2 syarat. Ini 2 syarat yang beliau sebutkan. Kalau aslinya itu ada 4. Aslinya ada 4 syarat. Nanti saya sebutkan semua. Jadi misalkan gini, seseorang dia itu nikah sama budak. Boleh nggak? Boleh, tapi ada syaratnya. Hukum asalnya itu laki-laki merdeka menikah dengan wanita merdeka. Kenapa? Karena kalau beda status kemerdekaan dia, maka itu sudah tidak satu kufu. Satu kufu itu satu letting. Tidak satu letting. Jadi nanti kufu itu dalam Islam ada nggak? Ada. Dalam masalah pernikahan, oh dia nggak sekufu sama saya. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Tapi cuma 2 saja. Kufu itu cuma 2 saja. Yang pertama, kufu itu karena masalah merdeka dan perbudakan. Itu sudah tidak satu kufu. Yang kedua, karena Islam dan kafir. Contohnya misalkan gini, saya contohkan ya. Ini pernah terjadi juga sama Rasulullah SAW. Ada laki-laki perempuan semuanya budak. Mereka menikah. Laki-laki perempuan sama-sama budak, mereka menikah. Qadarullah, setelah itu yang perempuan dimerdekakan sama tuannya. Berarti yang perempuan itu jadi wanita merdeka, sedangkan suaminya budak. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ini tuh sudah tidak satu kufu lagi nih. Tidak satu kufu, maka langsung perempuannya minta cerai. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena tidak satu kufu. Minta cerai karena tidak satu kufu, boleh. Jika berkaitan dengan 2 perkara ini. Yang pertama karena dia itu budak, yang satu merdeka, yang kedua muslim dan kafir. Contohnya misalkan suami istri sama-sama kafir dulunya. Setelah itu wanitanya beriman, wanitanya itu dia masuk Islam. Suaminya tidak mau masuk Islam, terus bagaimana? Minta cerai. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena tidak satu kufu lagi. Ya paham ya? Jadi satu kufu. Kalau satu kufu berkaitan masalah harta, jabatan, nasab, nggak ada namanya kufu dalam masalah ini. Tapi kufu itu cuma dalam kufu itu apa? Kufu itu letting, tidak selevel. Dia nggak selevel saya itu. Jadi selevel itu namanya kufu. Jadi kufu itu cuma 2. Maka dari itu tidak boleh laki-laki menikah dengan budak perempuan, laki-laki merdeka menikah dengan budak perempuan kecuali dengan syarat. Kalau tidak ada syaratnya, maka berarti nanti bisa jatuh pada zina. Walaupun dia budak. Kalau dinamakan pernikahan, bisa jatuh dalam perzinahan. Beliau mengatakan wala yankihul hurru amatan illa bisyartain.
Seorang laki-laki yang merdeka tidak boleh menikahi budak kecuali dengan dua syarat. Pertama, ada masodakil hurrati, kalau dia tidak punya mahar untuk menikahi wanita yang merdeka. Dia tidak punya sama sekali. Dia mau menikah sama wanita merdeka, maharnya mahal, nggak punya uang dia itu. Atau yang kedua, syarat yang kedua, wa khaufil anat, jika dia itu takut dari perbuatan zina kalau tidak menikah dengan budak. Maka dia terkadang hukumnya boleh. Kalau semuanya itu nanti ada 4 syarat yang membolehkan laki-laki merdeka menikah dengan budak. Apa 4 syarat ini? Yang pertama tadi kita sebutkan, syarat yang pertama sebutkan sama penulis di sini 2. Yaitu dia itu tidak punya harta untuk menikahi wanita yang merdeka. Yang kedua, dia itu takut terjadi perzinaan. Yang ketiga, syarat yang ketiga yang nggak disebutkan di sini, alla takuna indahu zaujatun hurratun sholihatun istimta. Dia tidak punya istri yang layak untuk digauli. Kalau dia punya istri, nggak boleh dia menikah dengan budak. Dia punya istri, tapi dia itu istrinya nggak bisa digauli misalkan itu, karena punya penyakit. Contohnya tadi korna itu karena ada daging yang menutupi kemaluan atau nempel kemaluannya itu sehingga nggak bisa dinikmati itu. Maka berarti boleh bagi dia menikah budak. Yang keempat, syarat yang keempat, antakunal amatu muslimatan. Budak yang dinikahi adalah wanita muslimah. Harus muslim. Kalau budaknya kafir nggak boleh. Allah telah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-25. Surat An-Nisa ayat ke-25. Wa man lam yastati minkum taulan ayyankihal musonatil mu'minati. Siapa yang tidak mampu menikahi wanita merdeka yang terjaga dan beriman, famimma malakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat, maka boleh menikahi budak yang beriman. Budak yang beriman. Wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd. Fankihuhunna bi'idni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. Nikahilah mereka, yaitu wanita itu nikahi dengan izin walinya dan berikan mahar kepada mereka. Fa idza ghairu musafihatin wala muttakhidati akhdan, tetapi nikahi wanita yang terjaga, bukan wanita pelacur, bukan juga wanita yang punya pacar. Yaitu wanita pelacur, wanita punya pacar nggak boleh dinikahi. Fa'idha uhsinna, jika wanita itu menjaga diri, fa'in ataina bifahishatin fa'alaihinna nisbu ma'alal muhsonati minal azab. Budak itu kalau berzina, dia mendapatkan setengah azab daripada wanita yang merdeka. Jadi budak itu setengah. Terus setelah itu Allah mensyaratkan lagi, dzalika liman khosyal amata minkum. Bagi siapa laki-laki yang boleh menikahi mereka? Bagi laki-laki yang takut jatuh dalam perzinaan. Wa antasbiru khairul lakum, tetapi kalau kalian sabar lebih baik bagi kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Ya, jadi kalau misalkan nggak bisa kita menikahi, jadi pilihannya cuma 2 misalkan ya. Pilihannya cuma 2, kita nikah wanita musyrik atau kita menikah dengan budak muslim. Pilihan cuma 2 ini saja, maka milih budak yang muslim lebih baik daripada wanita musyrikah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita musyrik sampai wanita itu beriman. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin. Budak yang mukmin lebih baik daripada wanita yang musyrik walaupun merdeka. Walau ajabatkum, walaupun wanita yang musyrik itu menakjubkan kalian, yaitu wajahnya cantik. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Demikian juga kalian jangan menikahkan laki-laki yang musyrik dengan wanita muslimah. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau ajabakum. Budak laki-laki yang mukmin lebih baik daripada laki-laki yang musyrik dan dia itu merdeka. Berarti syarat orang itu boleh menikah dengan budak itu syaratnya 3. Syaratnya 4. Yang pertama, dia tidak punya harta untuk menikah dengan wanita yang merdeka. Yang kedua, takut terjadi perzinaan. Yang ketiga, dia tidak punya istri yang layak untuk dinikmati. Kalau dia punya istri nggak boleh, berarti dia masih punya istri. Kemudian yang keempat, syaratnya wanita yang dinikahi budak perempuan itu harus mukmin. Kalau kafir tidak dibolehkan. Kemudian juga boleh juga nanti kalau bagaimana hukum kalau dia itu tidak, misalkan dia itu tidak ada wanita muslimah yang bisa dinikahi karena maharnya mahal, dia nggak punya uang.
Yang kedua, nggak ada budak. Budak nggak ada, apalagi sama sekarang budak nggak ada. Solusinya cuma satu, boleh nggak menikah dengan orang kafir, wanitanya kafir. Pilihannya cuma itu. Misalkan kalau di negara-negara zaman dulu, orang-orang kafir yang tinggal di negeri Islam itu namanya zimmi. Orang-orang zimmi itu murah-murah maharnya itu. Sedangkan yang wanita merdeka maharnya mahal. Nah, sekarang kalau kita mau nikahi wanita merdeka, mahar nggak ada. Kemudian kalau mau nikahi budak, budak juga nggak punya. Ya. Terus bagaimana caranya? Boleh nggak menikah dengan wanita yang kafir? Maka wanita kafir itu nanti ada dua. Wanita kafir itu ada dua. Yang pertama, wanita kafir itu adalah kitabiyah atau namanya ahlul kitab. Ahlul kitab itu apa? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Kalau dia Yahudi dan Nasrani, maka boleh dinikahi. Boleh dinikahi, tapi dengan syarat tadi. Semua syarat sudah ditunaikan semua. Sedangkan wanita itu, kalau wanita itu dia itu musyrik, musyrik itu selain ahlul kitab, dia itu orang Hindu, Buddha, Konghucu dan yang lainnya, maka pernikahannya hukumnya haram. Pernikahannya hukumnya haram. Kalau hukumnya haram berarti batal. Pernikahannya batal dan hukumnya tidak dibolehkan. Sehingga kalau dia menikah dengan misalkan ada orang laki-laki dia menikah dengan wanita Hindu, apa hukum pernikahannya? Pernikahannya batal dan dia dinamakan perzinahan. Atau dibalik, misalkan yang muslim yang perempuan, yang muslim perempuan, wanita muslimah menikah dengan orang kafir, boleh nggak? Hukumnya batal, tidak dibolehkan. Baik laki-lakinya itu ahlul kitab atau laki-lakinya itu dia itu orang-orang musyrik, maka pernikahannya batal. Nah itu kalau ada suami istri ya, suami istri ini dulu-dulunya sama-sama kafir, wanitanya beriman, laki-lakinya tidak mau beriman, maka secara otomatis bercerai. Secara otomatis bercerai. Kalau tidak bercerai, maka hubungannya dinamakan zina. Kalau seandainya suaminya meninggal dunia, suaminya belum beriman ini, dia masih kafir, sedangkan istrinya sudah beriman. Kalau meninggal dunia, maka si istri tidak mendapatkan warisan. Masalah warisan tidak, karena dia bukan istrinya lagi. Dia sudah bukan istrinya. Jadi batal pernikahannya itu gara-gara wanitanya itu beriman. Atau semuanya muslim, awal kali semuanya muslim, suaminya murtad dari agama, maka secara otomatis batal pernikahan itu. Secara otomatis batal, maka hubungan yang berjalan itu dianggap zina. Kemudian kalau dia itu menikah, laki-lakinya meninggal dunia, maka tidak mendapatkan warisan. Istri tidak mendapatkan warisan. Dan laki-laki itu tidak bisa menjadi wali bagi putrinya. Kenapa? Karena dia sudah kafir. Sehingga nanti hubungan antara kafir dan muslim itu memiliki hubungan sendiri. Maka itu intinya satu kufu, selevel, itu cuma dua, perbudakan atau kekafiran. Sehingga kalau mereka itu beda status antara merdeka dan budak, maka mereka sudah bukan satu leteng lagi. Atau antara muslim dan kafir itu sudah bukan satu leteng lagi, sehingga itu nanti memiliki hukum sendiri. Maka wanita yang dia itu merdeka, dimerdekakan, suaminya belum dimerdekakan, maka wanita itu boleh minta perceraian. Nah, jadi seperti itu tentang masalah hukumnya. Maka itu intinya, seorang itu hendaknya kalau dia itu merdeka, menikahnya dengan merdeka. Mungkin orang bicara masalah perbudakan itu bingung, kok perbudakan kita bicarakan itu? Karena perbudakan itu nggak akan selesai hukumnya sampai hari kiamat. Nanti semakin dekat dengan hari kiamat, perbudakan itu semakin banyak. Semakin banyak, maka itu nanti di antara tanda-tanda hari kiamat akan muncul lagi perbudakan. Akan muncul, kenapa? Karena akan terjadi banyak peperangan. Sebenarnya perbudakan itu hukumnya itu nggak hilang, cuma nggak diamalkan saja, karena perbudakan nggak ada. Tetapi hukumnya akan ada sampai hari kiamat. Perbudakan itu akan ada sampai hari kiamat. Gak pernah selesai perbudakan itu, tapi itu akan ada sampai hari kiamat. Ya sampai sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita akan masuk di pembahasan berikutnya tentang membuka aurat. Wanita membuka aurat itu nanti ada 7 macam. Hukum membuka aurat. Nanti ada 7 macam. Nanti kalau bukunya ada, kalau bisa itu dibaca dulu. Dibaca dulu, nanti ada 7 macam. Yaitu hukum membuka aurat ketika nador, membuka aurat ketika berobat, membuka aurat ketika dan yang lainnya. Nanti apa sih hukum atau laki-laki melihat perempuan, seorang laki-laki melihat perempuan, melihat auratnya perempuan, itu nanti kondisinya nanti ada 7 macam. Nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya sampai sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa difahami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Suami istrinya Hindu semua. Istri Muslim, laki-lakinya Hindu. Terus yang masuk Islam siapa? Berarti semuanya Muslim ketika nikah. Ya. Nah, terus, enggak, bapaknya enggak bisa menjadi wali. Kalau masalah nafkah, iya, masih punya kewajiban memberikan nafkah. Cuma kalau perwalian pernikahan enggak bisa. Dan itu sudah otomatis cerai. Secara otomatis sudah bercerai, tidak bisa dilangsungkan pernikahan. Kalau masih melangsungkan pernikahan, maka dianggap zina. Ya. Jadi kalau anak, nanti ini berkaitan masalah hadonah. Anaknya itu kalau masih kecil kan dia butuh hadonah. Hadonah itu pengasuhan. Siapa yang ngasuh anak itu siapa? Kalau dia itu masih masa menyusui, maka harus ke ibunya. Kalau sudah selesai masa menyusui, maka anak itu memilih mau bersama bapaknya atau ibunya. Kalau anak itu memang mau bersama ibunya, alhamdulillah, wanita muslimah, alhamdulillah. Anaknya bersama ibu semua, ya, alhamdulillah. Kalau untuk wali nikah nggak bisa ayahnya. Nggak bisa. Terus kepada siapa? Cari pamannya, saudaranya bapak yang muslim. Hindu Buddha berarti nggak ada. Kalau tidak ada wali nasab, berarti yang menikahkan KUA. Baik, kalau tidak ada wali nasab itu solusinya pernikahan cuma satu, nikahnya harus resmi, KUA yang menikahkan. Nikah sirri, nikah yang tidak dicatat di KUA itu hanya boleh kalau wanita itu punya wali nasab. Tapi kalau wanita nggak punya wali nasab, entah karena suaminya itu agamanya musyrik dan semua keluarganya suaminya itu musyrik, atau dia itu anak zina, maka solusinya cuma nikahnya secara resmi, yaitu nikah di KUA. Jadi nikah itu ada dua, nikah dinikahkan sama wali nasab itu boleh siri itu tidak dicatat di KUA, boleh. Tetapi kalau dia tidak punya wali nasab, harus nikahnya itu secara resmi di KUA, karena yang boleh menikahkan hanya KUA. Kalau keluarganya si ibu nggak bisa menikahkan, pamannya, tapi yang dari keluarganya ibu nggak bisa, harus keluarganya bapak. Kalau waris nggak dapat, bapaknya meninggal dunia, yang muslim semuanya terputus warisannya, nggak dapat sama sekali. Dia bisa mendapatkan jika bukan warisan, hadiah. Kalau hadiah bisa, hadiah dari keluarga besar bapak itu bisa. Tapi kalau warisan peninggalan dari bapaknya yang kafir nggak bisa, karena tidak mendapatkan warisan. Beda agama itu sudah nggak dicatat, bukan termasuk tidak bisa mendapatkan warisan. Baik yang meninggal itu yang kafir atau yang meninggal yang muslim. Yang muslim yang meninggal anaknya kafir, anaknya nggak dapat warisan, secara otomatis terputus warisannya. Wallahu a'lam. Yang menyerahkan siapa? Nggak, selama sudah diizinkan boleh, namanya mewakilkan. Jadi mewakilkan, misalkan karena bapaknya sakit di rumah sakit nggak bisa menikahkan, akhirnya dia menyerahkan kepada ustadz, itu boleh dengan syarat ustadz itu sebagai wakil dari wali nasabnya. Tapi kalau tidak ada izin dari wali nasab, maka batal pernikahannya itu. Sehingga ustadz nggak siapa-siapa, bukan siapa-siapa kalau ustadz itu. Sehingga kalau nikahkan ustadz itu nggak bisa, kecuali kalau ustadz itu sudah diberikan wakil, diwakilkan sama wali nasabnya, itu boleh. Allah. Saksi dua laki-laki nggak bisa, nggak sah, harus dua laki-laki. Saksi itu minimal dua. Gimana? Kalau bintinya tetap masih bisa dinisbatkan kepada itu, bisa. Kalau cuma bintinya saja bisa. Tetapi kalau masalah perwalian nggak bisa. Perwalian nggak bisa. Tapi kalau binti bisa. Ketika nikah misalkan saya nikahkan engkau dengan seorang wanita namanya ini, binti ini, boleh, nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi nggak? Sudah selesai ya. Wallahu ta'ala subhanahu wa ta'ala.
Donasi dakwah multimedia Nidaus Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.